Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ananda semua, abang-abang sekalian yang soleh-soleh, untuk memulai pelajaran kita mulakan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang-abang semua yang telah hadir dengan tepat waktu. Untuk selanjutnya, abang-abang sekalian, kita akan masuk ke topik kajian kita. Berikut saya akan bagikan slide-nya. Coba diperhatikan. Pesawat sederhana. Coba dilihat dulu. Ini gambar ada orang mengambil air di sumur ya. Ini gambar yang dekat dengan judulnya. Nah, mengambil air di sumur biasa orang pakai timba, langsung pakai tali ya. Ember diikat di tali lalu diambil. Tapi supaya mengangkat air itu tidak terlalu berat, diberikanlah katrol. Nah, ini merupakan contoh pesawat sederhana. Nah, apalagi contoh pesawat sederhana yang lain? Ada gambar kapak ya, kapak. Kemudian ada gunting, ada pisau, ada pembuka botol, kemudian ada gerobak roda satu, kemudian ada orang mengungkit batu, nah gitu ya. Nah, ini semua adalah pesawat sederhana. Nah, abang-abang semua, sebelumnya kita telah membahas tentang usaha, di mana usaha merupakan perkalian antara gaya dengan jarak. Ketika seseorang memberikan gaya, baik dia gaya dorong, gaya tarik, lalu kemudian benda yang diberikan gaya tersebut mengalami perpindahan, itulah yang dinamakan dengan usaha. Nah, selanjutnya pada pembahasan pesawat sederhana ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu usaha, ya, meringankan kegiatan usaha. Jadi masih berkaitan dengan topik kita sebelumnya. Kita lihat dulu sejenak sebelum kita masuk. Ternyata di sini ada khazanah Islam, ilmuwan Islam terkait dengan pembahasan kita ini ya. Tentang pesawat sederhana, penjelasan pesawat sederhana ini dikemukakan terlebih dahulu oleh Archimedes pada 2807 sebelum Masehi, dan juga oleh Hugo 10 tahun. Ya. Dan penjelasan itu baru sebatas pada cara pembuatan dan cara menggunakannya gitu. Nah, selanjutnya penjelasan tentang bagaimana prinsip-prinsip kerja pesawat sederhana, lalu kemudian prinsip perhitungan matematis pesawat sederhana, itu diawali oleh ilmuwan muslim Thabit Ibnu Qurra pada tahun 826 sampai 900 Masehi. Kira-kira peradabannya kalau dalam Islam ini pada masa Bani Abbasiyah. Dalam kitab yang berjudul Alkitab Al-Tam, Thabit Ibnu Qurra membuat kitab tersebut. Terdapat 5 prinsip dasar dalam memahami mekanika. Dengan membaca buku itu, orang barat mengatakan the 5 power. Nah, dalam kitab bahasa Arabnya, the 5 power itu ada Mi'yar Al-Uqul. Nama kitab itu Mi'yar Al-Uqul, yang dirujuk oleh Ibnu Sina pada sekitar tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dan kelima prinsip mekanika pesawat sederhana itu diklasifikasikan meliputi ada muhl atau pengungkit, ada al-mihwar, al-dakhil fi falaka, ya, itu mesin kerek, mesin penggulung tali atau mesin penggulung kabel, mesin kerek ya. Nah, kemudian ada al-a'la, al-khatirat, al-ruf, katrol ya. Nah, kemudian ada ajana, baji. Baji ini biasa digunakan untuk membelah kayu. Nah, kemudian ada juga namanya lauhab. Lauhab itu skrup. Nah, kelima inilah prinsip mekanika pesawat sederhana dari ilmuwan muslim ya. Nah, berarti ternyata prinsip pesawat sederhana sudah menjadi tradisi Islam dari dulu dan disempurnakan peradaban Romawi itu oleh peradaban Islam. Pengertian pesawat sederhana adalah alat, dia berupa alat yang dipakai untuk mempermudah suatu usaha. Masih ingat usaha kan? Usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Nah, dalam usaha ini ada alat yang digunakan sehingga usaha itu bisa dikerjakan lebih mudah.
alat yang dipakai untuk mempermudah suatu usaha, itulah yang dinamakan dengan pesawat sederhana. Nah, berikut ini ada beberapa contohnya. Coba lihat pada gambar kiri atas. Ini agak gambar pengungkit ya, pengungkit, di mana yang diungkit ini adalah beban besarnya, sehingga disimbolkan dengan B. Baru kemudian pengungkitnya ini namanya tuas. Ada titik tumpunya, penumpu, ganjalnya ada. Sehingga tuas ini dengan adanya ganjal, terbagilah lengan tuas, ada lengan pendek, ada lengan panjang. Lengan pendek dinamakan lengan beban, lengan panjang dinamakan lengan kuasa. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dengan seperti itu, orang lebih bisa memiliki kuasa atau memberikan gaya sehingga beban ini bisa digeser dengan mudah. Nah, selanjutnya apalagi ada katrol. Ini katrol statis ya, katrol diam. Jadi katrol ini digantung, baru kemudian dikasih tali sehingga digunakan untuk mengangkat beban. Di tali yang satu merupakan beban, ini beban, ember ini adalah beban, lalu tali lainnya adalah memberikan kuasa untuk mengatur beban ini apakah mau diturunkan atau dinaikkan. Jadi dengan adanya katrol dia lebih mudah. Gitu. Mesin penggerek ya, mesin penggerek itu seperti ini. Ya, seperti gambar yang di sebelahnya. Mesin penggerek ya, penggulung tali. Ini biasanya ada pada kapal-kapal besar, penggulung tali kapal. Nah, kemudian ada lagi pesawat sederhana yang lain, roda bergandar. Nah, ini roda memiliki sumbu. Nah, masing-masing ada roda besar, roda kecil, diputar sedemikian rupa. Ya, ini untuk meringankan beban untuk memutar sesuatu gitu ya, untuk memutar sesuatu. Bisa juga untuk memutar dinamo dan lain-lainnya. Jadi roda ini merupakan pesawat sederhana. Nah, apalagi Ini kan gambar kiri bawah. Nah, ini adalah contoh bidang miring. Nah, kalau tadi ada tuas, yang kedua katrol, kemudian yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring ini contoh, misalnya ada sebuah truk, ada barang di luar truk. Bagaimana cara mengangkat barang itu ke dalam truk? Sementara barang itu sangat berat, tidak bisa diangkat oleh 2 atau 3 orang. Maka solusinya dibuat bidang miring, yaitu diambil papan, dihubungkan antara ujung pintu mobil dengan tanah. Bidang miring ini digunakan untuk mendorong beban itu ke atas ya. Nah, ini juga dikatakan sebagai pesawat sederhana. Lalu kemudian prinsip pesawat sederhana yang lain apalagi dengan menggunakan bidang miring? Ada skrup, ini juga prinsip bidang miring. Nah, selanjutnya apalagi? Ada kapak untuk penebang kayu atau membelah kayu. Ada juga baji. Nah, ini baji yang di sebelahnya. Baji ini ditancapkan dulu, ditokokkan ke kayu, baru baji ini dihantam, ditokok, kemudian kayunya terbelah, gitu ya Bang ya. Nah, ada lagi apa? Prinsip bidang miring, pisau dapur juga prinsip bidang miring. Semua yang Abi jelaskan tadi mulai dari tuas, katrol, dan bidang miring ini adalah pesawat sederhana. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, pesawat sederhana dalam kajian kita pada kesempatan ini ada 3 supaya tidak terlalu meluas. Maka ingat saja kata kuncinya, ada tuas yang pertama, kemudian ada katrol, dan ada bidang miring. Kita lanjutkan. Ini yang pertama, tuas. Kita masuk yang pertama, abang-abang sekalian. Ini tuas. Alat ini dipakai untuk mengungkit atau memindahkan sesuatu. Nah, coba lihat gambarnya seperti ini. Nah, mengungkit batu besar itu diambil tuas atau galah. Nah, lalu kemudian ada di sini gambar ada dibuat kode, keterangan gambar. Batu besar ini dibuat B, C ini batu kecil, A itu adalah tuas ini ya. Nah, jadi batu besar ini merupakan beban, C ini merupakan penumpu, maka lengan panjang dari tongkat ini adalah kuasa. Sehingga kita bisa mengungkit batu besar ini dengan cara kerjanya ringan. Karena prinsip kerja dari tuas itu tadi atau pesawat sederhana itu adalah untuk mempermudah usaha. Jadi jelas usaha untuk memindahkan batu ini semakin mudah jika ada tuas atau pengungkit, gitu kan? Jadi coba kita lihat. Nah, rumusnya untuk kesetimbangan tuas dari gambar ini bisa kita saksikan. F
dikali LF sama dengan W dikali LW, di mana F sama dengan kuasa, satuannya Newton, LF sama dengan lengan kuasa, meter, kemudian W beban benda, Newton, LW lengan beban, kemudian KM keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik tuas, keuntungan mekaniknya beban per kuasa ya sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, contoh tuas, ini tuas yang pertama ada tuas kelas 1 atau tuas bagian pertama. Contohnya ada gunting. Ini gunting, prinsipnya mana? Ini lengan pendek, kuasa, titik tumpu. Saya buat aja TT ya, titik tumpu. Baru ini lengan beban atau LW, LK atau LF, LB atau LW sama ya. Nah, sama dengan tang pemotong. Tang pemotong ini yang panjang ini adalah lengan kuasa, kemudian di sini ada titik tumpu, kemudian lengan beban. Sama dengan permainan jungkat-jungkit. Ini merupakan titik tumpu. Bebannya ada di sini. Ya, ini ada lengan beban, lengan kuasa. Jadi bergantian. Kemudian ada portal. Portal itu ya seperti ini. Prinsipnya juga prinsip tuas ya. Coba lihat. Ini lengan panjang, ini lengan pendeknya, dan ini ada bebannya. Nah, di sini titik tumpu. Jadi dia dikendalikan oleh tali. Ketika mobil lewat, maka talinya dilepaskan karena ada beban di sini. Ada beban yang mendorong ke bawah sehingga ini naik ke atas. Kita lanjut. Ini contoh tuas kelas 2 yaitu gerobak dorong beroda 1. Kita lihat ini adalah ya lengan kuasa. Nah, kemudian ini ada lengan beban di sini. Nah, ini bebannya. Titik tumpunya mana? Titik tumpunya ada pada roda. Nah, jadi jelas ya pesawat sederhananya. Nah, atau martil. Martil juga martil pencabut paku ya. Ini ada gagang. Gagang ini adalah lengan kuasa. Kemudian titik tumpu yang terletak ke bidang meja, titik tumpu. Maka lengan beban mana? Nah, ini lengan beban. Ini adalah lengan beban. Bebannya yang mana? Bebannya adalah paku. Jadi lengan kuasa ini nanti digeser ke sini. Nah, lengan kuasanya, lengan bebannya terangkat ke atas, maka bebannya akan terangkat ke atas, tercabut. Ini titik tumpunya akan tertekan ke bawah sebagai penumpu. Contoh tuas kelas 3 ini pada lengan manusia ya, pada lengan manusia, maka titik tumpu ada pada siku, kuasa ada pada lengan, bebannya ada di cangkir. Ya, itu contoh tuas kelas 3. Nah, coba kita lihat. Ini contoh soal seorang anak sedang mengungkit batu. Dia mengungkit batu seperti terlihat pada gambar. Saksikan, ini ada batu 360 Newton. Ada titik tumpu di sini. Setiap pengganjal ini namanya titik tumpuan. Kita simbolkan aja jadi T ya. Nah, selanjutnya di antara titik tumpu ini merupakan garis nol yang memisahkan antara lengan beban dan lengan kuasa. Nah, diketahui W sama dengan beban. W ini berat ya, beratnya berapa? 360 Newton. W sama dengan 360. LK lengan kuasa sama dengan 180 cm. LB sama dengan 20 cm. Ditanya adalah F, besarnya kuasa. Ini yang ditanya. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah berarti F ya. F berapa? Maka dijawab ada rumusnya dulu. Rumus seperti di awal. W per F sama dengan LK per LB. Maka W masukkan berapa W? 360 ya. 360 per F. Nah, sama dengan LK per LB. LK tadi berapa? 180 ya, 180. LB-nya berapa? 20 cm. Maka kita lanjutkan. Udah dapat seperti ini angkanya. Yang tinggal adalah F. Maka kita tulis di sini F sama dengan, kita olah lagi rumusnya, berat dikali lengan beban per lengan kuasa. Jadi seluruh beban dia taruh di atas,
Berapa itu? 360 ini adalah beban. Kemudian lengan beban lainnya berapa? 20 cm. 360 dikali 20 per LK. Ya, lengan kuasanya 180. Maka didapat 7.200 Newton per 180 cm sama dengan 40 Newton. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita selesai tuas, kita masuk ke katrol. Katrol dapat dibedakan menjadi katrol tetap, kemudian katrol bergerak, dan katrol takal. Katrol tetap itu ditandai dengan katrolnya digantung, jadi dia diam. Ya, seperti gambar berikut yang saya kurung ini. Nah, coba kita lihat katrol tetap pengertiannya tidak mengalami pergerakan karena terkait pada suatu titik tumpu tertentu. Nah, seperti gambar ini. Nah, persamaannya kalau untuk katrol tetap itu F sama dengan W dan KM keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Kalau untuk katrol bergerak, katrol yang bergerak pada waktu kuasa bergerak. Ya. Bedanya dengan katrol tetapnya itu katrolnya diam. Misalnya kalau kita ingin melihat katrol tetap, bisa kita lihat pada sumur tua. Mungkin di rumah kakek atau nenek kita masih ada katrol. Jadi ngambil air di sumur menggunakan katrol tetap. Dia katrolnya digantung ya, untuk digunakan sebagai tumpuan tali sehingga ada timba bisa ditarik menggunakan ujung tali lainnya gitu ya. Nah, untuk katrol bergerak, katrolnya ikut bergerak. Sama seperti ini gambar apa ini? Orang naik flying fox. Katrol ikut bergerak mengangkat beban. Maka persamaan rumusnya itu F sama dengan setengah W, di mana kuasa sama dengan setengah dari beban. Artinya dia semakin ringan. Dan keuntungan mekaniknya sama dengan W per F sama dengan 2. Nah, gitu ya. Di mana beban per kuasa sama dengan 2. Contohnya tadi main flying fox ya, atau kalau kita lihat gambarnya, nah seperti ini, bebannya ada di bawah, maka katrolnya ini berputar bergerak meniti tali. Kita lanjut untuk sistem katrol. Yang ketiga ini biasanya katrolnya lebih dari 1, dan ini biasa digunakan untuk mengangkut benda-benda yang berat. Misalnya kalau kalian pernah melihat mobil di bengkel, mesinnya itu mau diperbaiki, jadi mesinnya diangkat. Cara mengangkat mesin mobil digunakan katrol takal yang pakai rantai dia katrolnya, yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak, supaya mendapat keuntungan mekanis yang lebih besar. Jadi perhitungannya seperti ini. Gambarnya ini, coba lihat dulu gambarnya. Ini bebannya di bawah yang W, yang saya lingkari. Nah, kemudian dia digantung beban ini pada katrol bergerak ke katrol tetap di atasnya. Nah, ini katrol tetap. Nah, ini katrol bergerak. Nah, coba lihat. Dengan bergeraknya ini maka ada interaksi kuasa dari tali satu, kemudian tali yang kedua, kemudian ini ada tali yang ketiga. Yang mengangkat beban ini ada 3 tali. 1, kemudian 2, kemudian yang ketiga ini. Terakhir ini ujung tali ya. Ini ujung tali yang ditarik. Nah, coba apa yang terjadi? Beban terangkat ke atas dengan lebih ringan. Dari gambar di atas terdapat ada 3 tali. Maka beban sama dengan kuasa tambah kuasa tambah kuasa. Ada 3 kali kuasa, atau kuasa sama dengan 1/3 beban. Nah, gitu ya, 1/3 beban. Atau keuntungan mekanis berat per gaya per kuasa sama dengan 3. Lebih ringan ya. Artinya tenaga kita cukup 1/3 dari berat beban. Nah, coba kita lihat perhitungannya. Contoh soalnya seperti ini. Benda dengan massa 200 kg, nah ini massa M ya, ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Anggap percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon. Percepatan gravitasi sama dengan apa ini? G. Masih ingat? Ini adalah G. Nah, pertanyaannya, hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanis. Yang ditanya itu adalah
gaya tarik. Hitung gaya tarik dan keuntungan mekanis. Jika yang digunakan ada 3 pertanyaan. A. Sebuah katrol tetap. B. Sebuah katrol bergerak. C. Sebuah takal yang terdiri dari 4 buah katrol. Nah, ini menarik nih. Untuk menjawab soal tersebut di atas, maka kita terlebih dahulu mencari berat beban tersebut, yaitu W sama dengan M kali G. Rumus gaya berat. Masih ingat ya, rumus gaya berat? Maka W sama dengan M kali G. M sama dengan 200. Ini ada di atas. Dan G percepatan gravitasi 10. Berarti 200 dikali 10 sama dengan 2000 Newton. Nah, untuk perhitungan katrol tetap dengan didapatnya perhitungan gaya berat 2000 Newton, maka kita hitung untuk katrol tetap. Ya, F sama dengan W, maka F ya, gaya tarik atau kuasa yang kita butuhkan itu sama dengan W. W berapa? 2000 Newton. Maka F sama dengan 2000 Newton. Spesial untuk keuntungan mekanis sama dengan W per F. W tadi 2000, F-nya juga 2000, maka 2000 per 2000 sama dengan 1. Maka keuntungan mekanisnya 1. Untuk yang kedua, untuk katrol bergerak, jawabannya gaya yang diperlukan sama dengan setengah berat benda dengan persamaan 2F sama dengan W. 2 kali F sama dengan W. 2 kali F sama dengan 2000 Newton. W tadi 2000 Newton. Maka F sama dengan 2000 Newton per 2 sama dengan 1000 Newton. Jelas? Gaya yang diperlukan sama dengan setengah berat benda. Berat benda tadi 2000, maka gaya yang dibutuhkan bagi 2, 1000. Oke, keuntungan mekanisnya, KM keuntungan mekanis sama dengan W per F. Jadi 2000 per 1000 sama dengan 2. Yang jelas ya. Oke, untuk katrol bergerak berarti 2. Untuk katrol sistem takal yang terdiri dari 4 buah katrol. 4 buah katrol ini kita tandai menjadi N sama dengan 4. Ada 4 katrol. Berlaku persamaan W sama dengan 2 kali N kali F. Maka jika ditanya F, rumusnya kita balik lagi. F sama dengan W dibagi 2 kali N. F sama dengan W tadi berapa? W 2000. Kemudian 2 kali N. 2 kali N. N tadi dari mana? Ini N. N-nya ada di sini. N-nya sama dengan 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 2000 dibagi 8 sama dengan 250 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan sistem takal yang terdiri dari 4 buah katrol adalah 250 Newton. Keuntungan mekanisnya sama W per F, 2000 per 250 Newton, maka didapat keuntungan mekanis 8. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga tentang bidang miring. Rumusnya F sama dengan W kali H per S. Dan keuntungan mekanisnya sama dengan S per H. F adalah kuasa, W sama dengan berat, H sama dengan tinggi bidang miring, S sama dengan panjang bidang miring. Nah, coba kita lihat, ini contoh soalnya. Sebuah balok yang beratnya 150 Newton, ya, sama seperti di gambar, ini baloknya, ditarik di atas bidang miring. Bidang miring dengan gaya F, ini, mengarah ke atas, seperti pada gambar. Maka ditanya, besarnya gaya F adalah, ini. Nah, kita lihat, tadi bebannya ada 150, kita lihat perhitungannya, pembahasannya coba lihat. W sama dengan 150, ini berat bebannya tadi. Alas bidang miring itu ada 4 meter. Nah, yang mana 4 meter itu Bang? Ini alas bidang miring, ini alasnya. Prinsip segitiga ada alas ya. Nah, 4 meter. Nah, selanjutnya tinggi ini adalah H sama dengan 3 meter. Nah, coba kita lihat. H sama dengan 3 meter. Nah, ditanya F. Ya. F. Ya, berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong benda 150 Newton ini? Nah, gitu ya. Maka jawab panjang bidang miring S. Kita cari dulu akarnya karena dia sudah menggunakan bidang miring. Maka akar dari 4 kuadrat
ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. 3 kuadrat berapa? 3 kali 3 9. 9. 16 tambah 9 sama dengan 25 ya. 25. Maka S sama dengan akar 25. Jelas ya, S sama dengan 5. Maka kita masukkan rumusnya. W per F sama dengan S per H. W tadi jelas 150 ya. Per F sama dengan S per H. S sama dengan 5. Ini S. 5 per tinggi bidang miring hanya itu ada 3. Oke, 5 per 3. Maka kita lanjutkan perhitungannya. F sama dengan W dikali H per S. Berarti W-nya sama dengan bebannya atau beratnya sama dengan 150 dikali 3 per 5 sama dengan 450 per 5 sama dengan 90 Newton. Jadi besar gaya F sama dengan 90 Newton. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak.